Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mamis, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Dan akhirnya setelah sekian lama vakum, aku bisa sharing-sharing kembali bareng momis dan bisa menyapa momi-momi semuanya di sini. Dan di kesempatan kali ini aku mau share 5 kategori kunci sukses dalam melakukan budgeting planner. Tapi sebelum lanjut ke kategori kunci sukses budgeting planner, jangan lupa momis klik tombol like, tombol subscribe, dan juga komen positifnya supaya channel ini tuh makin berkembang dan aku juga makin semangat untuk sharing-sharing tentang budgeting dan juga menabung yang lainnya. Dan momis juga bisa request di kolom komentar. Dan nanti request yang paling banyak bakal dibuatkan videonya. Nah, lanjut nih. 5 kategori kunci sukses dalam melakukan budgeting planner itu apa aja sih? Mungkin Mams udah melakukan ya, dan mungkin Mams juga udah tahu apa aja itu kategorinya, cuman belum terlalu ngeh atau belum terlalu paham. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dan berikut kategori-kategorinya. Kategori yang pertama yaitu living atau kebutuhan, dan minimal itu 70% dari penghasilan. Next, kategori yang kedua yaitu saving atau menabung, minimal 10% dari penghasilan. Kategori yang ketiga yaitu investing atau investasi sebesar 10%, dan kategori yang keempat yaitu playing atau hiburan sebesar 5%. Dan yang terakhir, kategori yang terakhir ya mams, yaitu sosial atau berbagi sebesar 5%. Kategori-kategori ini bisa digunakan untuk berbagai jenis penghasilan seperti gaji bulanan, gaji mingguan, gaji harian, dan juga gaji tidak tetap. Bisa mams dan teman-teman sesuaikan dengan jumlah pemasukan yang didapat. Misalnya penghasilan 200.000 per hari, itu 70%-nya untuk living, 10%-nya untuk saving, 10%-nya untuk investing, kemudian 5% untuk playing, dan 5%-nya untuk sosial. Lalu living itu terdiri dari apa saja? Living itu yaitu living atau kebutuhan itu termasuk seperti biaya makan, kemudian listrik, air PDAM atau air galon untuk minum, bisa juga untuk transportasi, kemudian gas, dan bisa juga cicilan rumah atau tempat tinggal seperti yang masih ngontrak seperti aku, itu harus bayar kontrakan gitu ya mams, itu termasuk kebutuhan. Next, saving atau menabung. Apa saja sih saving atau menabung ini? Saving atau menabung terdiri dari dana darurat, kemudian dana tak terduga, ada dana kesehatan juga, khususnya yang belum punya BPJS atau jaminan kesehatan ya. Kemudian saving ini next bakal berkelanjutan ke sinking funds. Next video kita bahas ya tentang sinking funds. Kemudian yang ketiga yaitu investing atau investasi. Sebenarnya menabung atau investasi ini beda tipis aja ya mams. Kalau nabung itu untuk dana darurat dan sifatnya itu jangka waktunya itu pendek. Kemudian kalau investing atau investasi ini tabungan untuk jangka panjang, seperti tabungan dana pendidikan mumpung anaknya masih belum sekolah nih, sekarang masih kecil, jadi menabung dari sekarang untuk
beberapa tahun ke depan saat anaknya masuk sekolah. Yang kedua yaitu dana hari tua, khususnya yang bukan ASN ya, karena tidak punya tunjangan hari tua. Jadi kita persiapkan dari sekarang untuk hari tua kita. Next, untuk modal usaha misalnya, atau untuk beli rumah, beli mobil, dan lain-lain. Yang keempat yaitu playing atau hiburan. Ini seperti eat out atau makan di luar, misalnya malam mingguan nih bareng keluarga gitu ya, atau liburan misalnya nih kalau lebaran atau sebulan sekali misalnya piknik dan lain sebagainya ya mams. Yang kelima yaitu sosial atau berbagi. Sosial berbagi ini banyak macamnya ya, seperti untuk jatah bulanan orang tua, kemudian untuk jatah bulanan bantuin adik atau bantuin adik ipar, karena adik iparnya atau adiknya itu masih sekolah, jadi butuh bantuan seperti itu ya mams. Next, seperti sedekah, bayar infak, atau juga bayar zakat, kondangan misalnya, atau jenguk saudara sakit, jenguk tetangga lahiran, dan lain sebagainya ya mams. Dan di sini mams bisa menggunakan alat bantu budgeting seperti binder. Seperti ini ya mams. Ini versi kecil bindernya. Untuk mams yang mau samaan bisa langsung order di laman Instagram Binder Laris ID. Kebetulan restock ya mams. Atau yang budgetnya mumpuni, mams bisa pakai dompet keuangan. Dan ini juga ready di Binder Laris ID ya mams, bisa langsung di order. Kalau di dompet ini contoh budgeting aku ya mams, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada healthy, sosial, kemudian ada order. Order ini sebenarnya kalau untuk aku itu sisa uang belanja gitu ya mam, aku kumpulin di situ. Dan untuk home itu seperti biaya kontrakan karena aku masih ngontrak. Nah, next akan ada pembahasan tentang sinking funds. Apa aja sih itu sinking funds, dan sinking funds aku itu apa aja? Next video kita bahas ya mam, dan berapa aja, dari mana sumbernya. Next video bakal aku bahas. Dan untuk saat ini mungkin sekian dulu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, have a nice day.